pada saat dia meninggal dan ternyata si pasangan dia ini nggak bisa terima kalau dia udah meninggal, dan akhirnya sosok noni Belanda ini cantik sekali, lebih tinggi dari saya, mungkin segini. Mungkin ini angin ya. Pada saat saya lihat ke belakang ini apa? Gerak-gerak pintunya. Dan yes, it moved. Di sini sosok noni Belanda ini cantik sekali, pakai topi dan tetap bawa payung seperti itu, dan menggunakan baju berwarna orange gitu. Bukan noni yang sebelah sini ya, tapi noni yang sebelah sini ya, beda ya. Oke. Dan di sini noni ini memang biasa dia suka jalan-jalan. Yang sering melihat sosok noni Belanda itu adalah dia gitu. Dia memang di daerah sini dia nggak pernah turun ke bawah, dan dia selalu di lantai sini karena dia punya suami di sini, di daerah di lantai 2 ini. Suaminya salah satu jenderal yang ada di Batavia ini. Noni Belanda ini mukanya, sosok noni Belanda ini mukanya cukup menyeramkan. Dia tidak terlihat seperti yang biasanya. Di muka dia banyak sekali luka, ya, di sebelah kiri. Di sini banyak sekali luka-luka seperti luka siksaan seperti itu. Dan saya tidak melihat noni ini menggunakan topi lebar yang biasanya dipakai oleh noni Belanda biasanya ya. Dan dia pakai dress berwarna putih tapi banyak darahnya seperti itu. Kenapa saya bisa bilang dia noni Belanda? Karena di sebelah kanan itu mukanya terlihat jelas gitu, dan saya nggak yakin kalau dia ini sosok noni Belanda. Sosok ini adalah sosok orang pribumi seperti itu. Di sini ada sosok perempuan orang Belanda, dan sosok ini nggak bisa komunikasi, dalam artian dia tidak bisa bahasa yang lain, dan dia kayak cuman ngomong kalau dia tuh kayak sick kayak gitu. Mungkin itu bahasa Belanda, tapi yang kita tahu sick itu kalau nggak salah artinya sakit gitu ya. Tapi dan memang sosok ini sangat parah gitu, karena saya nggak ngeliat tangannya satu, buntung banget dan ngucur terus darahnya di sini. Terus juga di bagian kepala sini gitu ya, ada juga darah gitu, bener-bener banyak banget. Dan katanya dia ini ditahan sama salah satu jenderal atau enggak mungkin tentara Jepang gitu ya, tapi yang pangkatnya udah tinggi. Dia tidak diperbolehkan keluar kemana-mana sampai akhirnya dia kayak ditebas gitu loh. Mungkin ada terjadi perselisihan seperti itu gitu ya. Jadi ininya hilang, tangan sebelah kanan dia tuh hilang di situ. Ada yang pengen coba ngobrol di sini. Ternyata ada satu sosok noni Belanda cantik. Orangnya rambutnya segini, warna pirang. Dia pakai topi tapi nggak terlalu besar gitu. Dan saya nggak di sini sosok ini dia duduk di samping, tepat di samping saya. Baju yang dia kenakan itu berwarna coklat, pakai gaun tapi bukan gaun yang lebar gitu ya, pakai gaun biasa aja. Pengen sebutin namanya tapi nggak diperbolehkan. Inisialnya nggak apa-apa. Inisialnya E. Sosok noni ini dia dulunya anak dari salah satu jenderal yang pernah mimpin di sini. Ternyata si noni E ini, sosok noni E ini pernah diasingkan di salah satu pulau yang ada di Indonesia juga, nggak jauh dari sini katanya. Karena pada saat itu Indonesia lagi ada
terkena penyakit yang dulu katanya belum ada obatnya. Itu bikin muntah, bisa buang-buang air terus, itu yang lama-lama jadi dehidrasi, dan itu bisa menyebabkan kematian katanya. Dia dipisahkan dari dambaan hati katanya. Ini saya agak sedikit susah mendengar bahasa Indonesianya karena logatnya benar-benar beda. Ini logat orang Belanda banget kalau ngomong. Oh, dan akhirnya si sosok Noni E ini yang awalnya dipindahkan karena takut terkena penyakit itu, dan akhirnya kena juga ternyata. Dan dia meninggal di pulau yang diasingkan dianya, dan akhirnya dia kembali ke sini. Sosok ini kembali ke sini. Katanya dia punya pacar lah istilahnya ya, punya pacar orang pribumi juga, tapi dari daerah timur. Jadi sejak kepergian si Noni ini, pada saat dia meninggal, dan ternyata si pasangan dia ini nggak bisa terima kalau dia udah meninggal, dan akhirnya dia mungkin kayak stres gitu, dan akhirnya dia pulangkan ke daerahnya katanya. Dan setelah dia balik ke sini, setelah dia meninggal, katanya dia sempat kesini lagi untuk cari, dan ternyata udah nggak ada. Seperti itu.